Dipersembahkan oleh, Permata Bank Syariah. didukung oleh Ya, Erwan, boleh cerita sedikit proses seleksi sampai akhirnya ditentukan ada 2 tim laki-laki dan perempuan yang akan diberangkatkan ke Brasil. Oke. Pada awalnya sih dari pihak komite minta kita untuk tunjuk sekitar 9 orang yang dari anak jalanan pindahan kita untuk berangkat ke Brasil. Tapi di awal kita mikir ini kan kesempatan belum tentu setahun sekali atau seumur hidup sekali. Akhirnya kami bekerja sama dengan Yayasan Sahabat Anak KDM berinisiasi kenapa kita nggak bikin ini nasional. Awalnya kita mau lakuin di 10 kota. 10 kota, tapi atas pertimbangan satu dan lain hal kita turunkan ke 7 kota. 7 kota ini adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Yogyakarta. Kemarin waktu kita seleksi 7 kota itu, kita dari Jakarta, satu tim khusus dibantu dari teman-teman Brazilian Soccer School, Pertamina Soccer School, dan dari Jakarta Football Academy, berangkat ke 7 kota itu untuk melakukan seleksi, di mana mereka langsung 3 sekolah sepak bola ini langsung menilai. Jadi ada pertandingan mereka lihat dulu atau ada penunjukan kebolehan atau? Jadi untuk seleksinya di situ ada dua jenis. Kita seleksi skill dan non skill. Non skill ini nanti dilihat ketika mereka bertanding. Tapi skill ini mereka melakukan tes passing, terus tes shooting, dribbling. Dari situ baru dipilih ya. Siapa yang layak untuk diberangkatkan ke Jakarta. Jakarta dulu. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Inilah tim Garuda Baru Indonesia. Lahir dan besar di jalan, bukan berarti anak-anak ini tumbuh tanpa bakat dan keterampilan. Lihatlah anak-anak jalanan ini. Kemahiran mereka dalam memainkan si kulit bundar berhasil membawa mereka ke ajang kompetisi rumput hijau dunia. Anak-anak jalanan di tim Garuda Baru ini berusia 13 hingga 16 tahun, yang umumnya putus sekolah di jalur pendidikan formal. Mereka hidup dan bekerja di jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Persiapan fisik dan mental pun diberikan kepada anak-anak jalanan ini yang berlangsung selama 1 bulan di markas besar TNI Angkatan Udara di Jakarta. Semua ini dilakukan agar mereka siap menghadapi anak-anak jalanan lain dari 19 negara. Bagi mereka, ajang Street Chow World Cup 2014 ini merupakan ajang pembuktian bagi Indonesia di kancah dunia, sekaligus wadah untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak jalanan ke tahap yang lebih baik. Saya tahu akan mewakili negara ini, bangsa dan negara kita menjalankan dalam Street World Cup. Saya yakin karena kalian adalah yang sudah dilatih semua acara pilihan dan dipersiapkan dengan baik. Saya yakin kalian akan berhasil. Semua kalian sukses. Ya, rasanya dari tanah air membawa kenangan yang manis dan tentunya membawa kebahagiaan untuk masa depan kalian semua. Garuda di dadaku. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Yakin hari ini masih menang. Jadi sempat ketemu presiden juga ya? Iya.
Menpora juga. Hebat. Dari jalanan sampai presiden kita temuin, Bang. Namanya anak jalanan gitu. Iya. Ngomong-ngomong, tadi kan setelah diseleksi, Iya. itu diundang ke Jakarta untuk diberi pelatihan. Benar. Jadi setelah kita melakukan seleksi di 7 kota, kita rankingkan terbaik. Siapa yang terbaik di antara 7 kota itu, kita pilih 29 anak, kita berangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti training camp selama kurang lebih 3 minggu Sebelum berangkat ya. sebelum berangkat ke Brasil. Nah, ini kan bukan persoalan yang gampang dari sisi bagaimana menyeleksi, ya, kemudian mengurus sekian banyak anak-anak, menempatkan mereka di tempat training. Satu hal yang selalu jadi pertanyaan saya, dari mana biayanya? Terkait dengan pendanaan, sampai saat ini awal mulai kami pikir kami bisa mencari dana itu melalui fundraising. Berjalan waktu, akhirnya ternyata di lapangan namanya kita bola, kita belajar di lapangan, ternyata bukan fundraising kami dapatkan, ternyata fundraising. Jadi Apa tuh fundraising? Jadi Oh, kami fundraising. Jadi lebih banyak dapat teman daripada uang. Betul, lebih seperti itu. Padahal yang dibutuhkan kan uang. Uang. Ya, Jadi sebenarnya kami duduk di sini pun juga bukan kami aja, Bang. Jadi banyak sahabat-sahabat baru kami yang Nah, saya mau tahu siapa sih? Ini anak-anak muda semua nih ya. betul kurang lebih seperti itu. Emang mereka punya uang? Nah, Kok nah? itu dia. Kami hanya punya 2, Bang. Pertama adalah nekat, yang kedua adalah semangat. Nah, Ya, kami tepuk tangan. berharap- Itu pun udah. bukan kami yang kami kebetulan saja yang duduk di sini ataupun kami yang kebetulan diamanahkan, tapi jauh dari itu banyak sahabat-sahabat kami semua yang ada di sini juga yang mereka jauh dari sorotan kamera, tidak mau namanya masuk diliput di media, tidak mau jauh dari tepuk tangan, tapi mereka terus bekerja, mereka dengan hati mulia dan mereka terus bekerja untuk kami semua di Jakarta. Di studio sudah ada juga Mas Didit dari Sanggar Alang-Alang Surabaya, ya, yang selama ini pernah jadi narasumber Ki Candy, dan saya tahu beliau ini aktif sekali dalam kegiatan sosial, termasuk salah satu adalah membina anak-anak jalanan. Mas Didit, boleh tahu apa problematika utama yang dihadapi oleh anak-anak di jalanan? Untuk mendampingi anak jalanan itu memang tidak gampang. Kalau Mas dari TENS tadi saat ini pun masih kesulitan keuangan, bagaimana memberangkatkan adik-adiknya untuk yang berprestasi. Kami pun di daerah juga demikian bisa juga demikian, Mas Wali. Contohnya kemarin waktu dari TENS memberikan mendelegasikan ke Sanggar Alang-Alang ya untuk mencari anak berbakat, anak jalanan berbakat sepak bola. Tak pikir itu hanya 7 atau 8 anak. Ternyata itu saya dikasih brosur itu 70 lembar. Ini kan nggak mudah ya. Untuk alhamdulillah ketika saya sebarkan ke brosur dalam waktu 1-2 hari, ternyata 70 brosur tadi habis dan kembalinya ternyata di atas 70 dan hampir 100, sehingga banyak anak-anak yang bukan anak jalanan itu mendaftarkan dirinya ya untuk menjadi anak jalanan supaya berangkat ke Brasil gitu. Ya saya bilang kepada Mas Mahir dan kawan-kawan, aku minta tolong dulu kesempatan untuk menseleksi sendiri. Tapi problem utama yang mereka hadapi apa? Boleh tahu? Ya itu diseleksi apakah itu betul ada jalanan atau bukan. Kemudian permasalahan yang paling membuat saya pusing yaitu masalah akte Kelahiran, akte kelahiran seperti itu. Ketika saya kesulitan untuk mendapatkan akte, saya ingat lagi ke Pak Dahlan karena dia pernah mengirimkan 2 anak jalanan ke saya. Saya bilang, "Dek, aku ada masalah apa, Mas? Anakku ketinang Brasil, tidak punya akte." Dia bilang siap gitu aja kan. Terus saya siap enggak opo gitu. Saya bilang gitu. Ya opo wong iki ya enggak ngerti ya. Nggak ngerti artinya siap itu apa? Iya, bingung saya kan. Ketika saya bingung, tiba-tiba ada telepon berdering. Mas Didit, aku
Risma. Oh iya, terus apa Bu Risma? Siapa jeneng masalah? Oh, wali kota Surabaya. Surabaya. Iya, Dik, aku duwe masalah iki wis Mas, saya pinalakon wae. Tak kirim Coro stafku. Indonesia, Pak. Coro Indonesia, Mas. Ya. Iya. Jadi Pak Didi di situ aja. Sebentar lagi saya kirim stafnya. Ternyata benar. Dari RT, RW, Lurah, Camat, Kadispenduk semua datang, polseknya. Ngapain? Itu merapatkan masalah instruksi dari Bu Risma. Pokoknya harus dapat apa itu akte. Terus jadilah itu tadi 3 hari di lembur mulai jam 6:30 sampai jam 9 malam. Jadilah apa itu akte lahir. Untuk berapa anak? Ya, Untuk berapa anak? untuk 3 anak. Yang Bisa lain selesai sehari. sehari. Catatkan di muri itu. Ya, Nah, maka misteri kehadiran Pak Dahlan sudah terpecahkan. Pak Dahlan, kok mau-maunya Anda Menteri BUMN disuruh sama Mas Didit ngurusin akta kelahiran? Gimana ceritanya kok sampai Anda tergerak? Ya kan waktu itu dulu-dulunya saya juga sering minta bantuan Mas Didit. Jadi waktu beliau minta bantuan ya tentu saya berutang budi pada beliau juga. Dan bagi saya kan tidak sulit kan, modalnya kan hanya angkat telepon Bu Risma, Wali Kota Surabaya. Oh, gitu. Kebetulan kan semua orang tahu saya punya hubungan khusus dengan Bu Risma. Dan Bu Risma langsung, ya Pak Dahlan sanggup. Nah, terus kemudian ada problem lagi, katanya 1 minggu, saya telepon lagi Bu Risma. Bu, tolong 1 hari jadi. Kemudian jadi. Jadi perhatian ya, kalau ada yang nggak punya akta, silakan ini ya. Padahal, apa harapan Anda terhadap kegiatan anak-anak muda ini yang ngurusin anak-anak jalanan untuk berangkat ke Brasil? Ini ide yang brilian sekali, saya kagum dengan teman-teman ini bahwa punya pikiran untuk memberikan hope yang sebesar-besarnya. Ini hidup ini kan memang harus ada harapan. Yang dalam istilah saya harus ada manufacturing hope. Jadi hope itu juga harus diindustrikan, juga harus dibikin. Karena hidup tanpa harapan itu sudah bukan hidup lagi. Jadi teman-teman ini menciptakan dan membuat harapan, dan harapannya sangat besar. Karena dari anak jalanan langsung tiba-tiba ke Brasil dan langsung tiba-tiba Piala Dunia. Ya, mudah-mudahan lahirlah Ivan Dimas yang baru nanti dari sini. Baik, terima kasih Pak Dahlan ya. Dan sesudah ini saya ingin mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Ria dan Cici, 2 anak jalanan yang hidupnya mengenaskan karena sebagian dihabiskan di jalanan. Bagaimana kisah mereka? Saya akan segera kembali. Dulu ruku pendiam, sekarang hancur berantakan.